Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan The Message 22 Juni 2024 dengan tema Sampai Puncak. Relasimu dan relasiku dengan Allah Sang Pencipta itu harus pada titik sampai di puncak, saudaraku. Ketika kita sampai di titik paling tinggi itu, maka kita bisa merindukan Tuhan dengan proporsional. Karena tidak banyak orang yang memiliki kesungguhan sampai di titik merindukan Tuhan dengan tidak main-main. Tidak banyak, saudaraku. Jadi itu hal yang sulit dibuat atau dibentuk atau dimiliki dalam waktu singkat. Karena itu butuh proses panjang untuk orang sampai di titik puncak bersama dengan Tuhan. Itu dibangun dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus. Dari waktu ke waktu, detik ke detik, terus dibangun. Karena hati kita telah terikat dengan banyak kesenangan yang membuat kita susah untuk punya rangsang sampai memiliki Tuhan di titik puncak, saudaraku. Dan kesenangan-kesenangan itu menghiasi jiwa kita udah berpuluh tahun. Itu seperti perangkap penjara yang membuat kita tidak bisa bersentuhan dengan dunianya Tuhan. Kesenangan-kesenangan itu. Dari kecil kita sudah terdidik dan terasuh dengan pola yang salah. Kita diajar oleh orang-orang tua kita bahwa objek-objek dunia itu menjadi sesuatu yang penting yang harus dikejar dalam hidup ini. Contoh, kita harus punya rumah. Terus kalau memang tidak punya rumah, apakah itu sebuah kesalahan dalam hidup? Kalau di dalam Tuhan bukan sebuah kesalahan, tetapi di mata manusia dan di mata dunia, kalau kita hari ini tidak punya rumah, itu sebuah kesalahan atau kegagalan hidup. Wah, udah beda kan, saudaraku? Apakah harus menikah? Kalau tidak menikah di mata dunia, kau gagal. Apakah harus punya anak? Kalau tidak punya anak di mata dunia, hidupmu tidak bahagia, tidak lengkap. Tapi buat Tuhan tidak. Jadi banyak, saudaraku, hal-hal dunia yang merantai kita, membelenggu dan memenjarakan kita. Karena memang sudah dari sononya kita sudah salah, saudaraku. Nah, ini sudah jadi bagian integral dalam hidup kita yang melekat. Sudah inherent dalam hidup seseorang. Tetapi kalau kita sudah mulai mengenal Tuhan yang benar, mengenal Allah yang benar, hubungan kita dengan Tuhan sudah seperti kekasih jiwa. Ya gak, saudaraku? Itu menunjukkan bahwa rahasia besar hidup kita itu adalah ketika kita memiliki Tuhan dan kita sampai di puncak bersama dengan Tuhan. Hubungan yang sampai klimaks. Hubungan yang digambarkan hubungan seperti seorang pria dan wanita yang merajut cinta. Tapi itu lebih dari itu seharusnya. Kalau kita urusan dengan Tuhan. Karena cinta sejati itu memang dirancang oleh Tuhan. Dan Tuhan menuntut kepada dirimu dan diriku sampai di titik puncak dengan kesadaran kita, dengan kerelaan kita untuk kita benar-benar memilih dan mencintai Dia tanpa paksaan. Karena itulah yang berkualitas, tapi itu sulit ditemukan. Bagaimana orang bisa sampai di titik seperti itu kalau dia tidak berani menanggalkan
kesenangan dirinya. Karena manusia semua jatuh dalam dosa, saudaraku. Dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak bisa mencapai moral kesucian seperti yang standar yang Allah kehendaki. Jadi kalau manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah atau moralitasnya berkurang, tidak sesuai dengan standar Allah, bagaimana bisa mencintai Tuhan itu dengan ideal? Maka dari itu, saudaraku, dibutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kau dan saya. Betul. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk terus menggeliat dalam hatimu dan hatiku. Sampai kita kembali kepada cinta kita mula-mula kepada Tuhan yang begitu menggelora. Tanpa tendensi apapun. Wah, itu tidak gampang. Banyak orang mencinta Tuhan karena punya tendensi sebetulnya. Dan kalau ditarik, ditelusuri, kembalinya ke dirinya sendiri. Untuk kepentingan diri. Tapi Tuhan tidak mau yang begitu. Itu belum sampai di puncak, itu masih di bawah, saudaraku. Kalau di gunung Tuhan itu model-model yang masih untuk kepentingan diri itu masih di bawah. Tapi orang yang sudah sampai di puncak itu biasanya orang-orang yang terus menggelora, ingin kenal Tuhan lebih. Tiap hari dia baca firman. Dia kejar pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Dia habiskan waktunya untuk itu. Gitu loh. Dia habis waktunya untuk duduk diam, meditasi bersama dengan Tuhan. Duduk, fokus. Kalau dia kerja pun dia kerja maksimal. Ada waktu untuk Tuhan, meditasi buat Tuhan. Kalau dia sekolah, dia kuliah, dia akan lakukan yang terbaik. Habis itu dia akan memberikan waktu untuk meditasi dengan Tuhannya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu dibutuhkan cinta mula-mula seseorang. Tapi seiring berjalannya waktu, cinta mula-mula itu mulai pudar. Dan itu bisa terjadi juga kepada kita, termasuk kepada hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis, saudaraku. Setelah pudar akan menjadi tawar. Dan akhirnya kerinduan atau rangsang untuk mencari Tuhan, atau perjuangan untuk sampai di titik puncak itu hilang. Bukankah mestinya cinta itu tetap terbawa terus sampai jadi permanen? Jadi tidak bisa terhuyung-huyung atau tidak bisa terombang-ambing dengan situasi kehidupan kita. Masalahnya cinta mula-mula seringkali sifatnya situasional. Yang Tuhan kehendaki adalah cinta yang permanen melalui intimasi dengan Dia, saudara. Jadi kalau Alkitab PB berbicara soal kerajaan surga, pikiran kita jangan hanya hal bagaimana masuk surga, bagaimana terhindar dari neraka. Bukan hanya itu, melainkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi mempelai Kristus. Seperti firman Tuhan yang berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi sampai kepada Bapa itu adalah bentuk eksklusivitas kita, keintiman kita yang khusus. Dan Tuhan mau kita eksklusif, saudaraku. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ini masalahnya, menjadi satu roh dengan Allah. Jadi semua bisa saja kita lakukan atau kita makan karena halal ya. Tetapi tidak semua hal berguna. Kalau tidak berguna kita tidak boleh lakukan, saudaraku. Kita mengikatkan kepada Allah artinya apa? Kita selalu menjaga perasaan Allah. Semua ditarik balik untuk kepentingan Allah. Semua ditarik balik untuk kepentingan perasaan Allah. Perlu gak aku lakuin ini? Perlu gak aku beli ini? Perlu gak aku punya ini? Perlu gak aku punya reaksi begini?
Perlu nggak sikap hatiku begini? Perlu nggak aku punya asumsi begini? Itu semua diperhadapkan ke Allah. Makanya kalau orang tahu kebenaran dan mau melakukan, dia akan berjuang bertarung dengan dirinya sendiri, saudaraku. Bukan bertarung dengan yang lain. Karena yang membawa dirinya tidak bisa sampai di puncak itu dirinya sendiri. Karena seringkali dirinya sendiri jadi pangkalan setan. Dipakai setan pikirannya, jiwanya untuk ini dan itu. Makanya banyak, saudaraku, hal-hal yang tidak berkenan di pemandangan Allah itu bukan karena orang lain, tetapi karena dirimu sendiri. Maka kita harus berani berkata, aku tidak mau diperhamba oleh siapapun dan apapun. Aku hanya mau diperhamba oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa jadi alat iblis. Apalagi dalam dunia pelayanan, saudaraku, dengar baik-baik. Para pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis, hamba-hamba Tuhan. Ini saya selalu mengamati. Yang menghambat pertumbuhan jiwa-jiwa, perkembangan gereja, itu seringkali orang-orang di dalamnya sendiri yang tidak benar-benar meneguk Tuhan. Betul, saudara, akhirnya menghambat semuanya. Terjadilah konflik, terjadilah ini dan itu. Saya sampai kadang ngomong sama orang-orang yang bisa saya percaya, saya selalu ngomong begini, ketemu Tuhan aja dipersulit ya. Harus begini, harus begitu, harus. Ketemu Tuhan itu simple kok. Kita hanya bawa hati yang tulus kepada Dia, dengan segala penghormatan yang layak kepada Dia. Seringkali gereja yang membuat ribet di situ. Harus ini, harus itu. Ribut sana, ribut sini. Kadang saya mulai berpikir, bukankah agenda kita mengembalikan setiap orang yang ada di dalamnya, yang ambil bagian juga itu, hamba Tuhannya juga, pendetanya juga, kerancangan Allah semula. Baru keluar menggapai jiwa-jiwa untuk dikembalikan kerancangan Allah semula. Bagaimana di dalamnya aja masih belum, bagaimana mau keluar? Makanya berjuang, saudaraku, jangan diperalat oleh iblis dengan dirimu sendiri. Kau tidak akan pernah bisa sampai di puncak. Kalau orang sudah sampai di puncak, maka jiwa-jiwa akan dituai dengan mudah, saudaraku. Makanya persembahkan hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Benar, jaga kesucianmu. Kesucian itu semua, saudaraku. Hatimu, pikiranmu, jiwamu. Jangan berasumsi negatif tentang orang. Jangan negatif thinking. Kalau orang tidak ada begitu, semuanya baik-baik, saudaraku. Takut akan Tuhan, damai semuanya. Rumah tangga pun damai. Perusahaan pun baik. Gereja pun baik. Betul nggak? Jaga kesucian. Makanya saya ngomong jaga kesucian. Bangun karakteristik sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau ada problem, dirembuk yang baik, selesaikan. Kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Jangan disiram bensin, saudaraku. Orang yang takut akan Tuhan akan tahu Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Ya, duduk dekat kaki Tuhan, saudaraku. Punya minat tentang Tuhan sampai di puncaknya. Sampai bertemu dengan satu titik misteri dengan Allah. Itu tidak bisa diomongin. Itu pengalaman meditasimu dengan Dia pribadi lepas pribadi. Dan pengalaman meditasimu akan terlihat bagaimana engkau menjalani hari-hari hidup. Orang kalau sudah sampai di titik meditasi dengan Tuhan dalam, dia tidak akan tidak membawa damai. Semoga ini menjadi perenungan untuk kau dan saya. Saya berdoa hari ini apapun yang kau kerjakan, Tuhan memberkatimu, saudaraku. Renungkan ini. Perjuangan hidup kita sampai di puncak Tuhan. Selamat pagi. Tuhan memberkati.